dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini aku mau bahas untuk resiko gagal bayar di aplikasi yaitu 360 Kredit ya. Misalnya dari teman-teman sebagian udah ada yang gagal bayar nih di 360 Kredit. Yang katanya mau dikunjungi ke rumah ya, seperti itu. Sebelumnya aku bahas dari aplikasinya dulu ya. Untuk 360 Kredit ini legal ya, berizin di OJK. Bisa Anda cek langsung di website resminya OJK ya, untuk daftar fintech lending berizin. Di situ Anda bisa cari ya untuk nama sistem elektroniknya yaitu 360 Kredit. Lalu untuk alamat websitenya yaitu di www.360kredit.id ya. Lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Inovasi Terdepan Nusantara ya. Lalu untuk sistem operasinya itu Android ya. Untuk di iOS kayaknya belum ada sih seperti itu. Oke. Ini dari teman-teman yang udah gagal bayar nih ya, pada panik ya, khawatir katanya mau dikunjungi ke rumah ya, seperti itu. Ini gua juga ada contoh ya penagihan dari 360 Kredit melalui pesan WhatsApp ya, seperti itu. Oke, ini contohnya ya, mau aku bacain. Oke, di sini nama perusahaan PT Inovasi Terdepan Nusantara ya. Saat ini Anda sudah keterlambatan 3 hari dengan kontrak kesepakatan di awal. Kami adalah aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Kami telah mengeluarkan surat untuk kunjungan atau tim eksternal lapangan akan berkomunikasi dengan perusahaan Anda secara langsung setelah surat ini disetujui. Kami telah menyusun dokumen tunggakan tagihan Anda. Jika Anda terus tidak membayar tagihan, kami tunggu paling lambat jam 17.00 siang sudah dibayarkan. Konsekuensi dijalankan pada hari ini ya. Staf 360 Kredit. Jadi ini ceritanya telat bayar 3 hari ya, udah mau dikunjungi ke rumah nih, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ya ada persamaan ya, dapat pesan seperti ini, penagihan dari 360 Kredit. Tapi ini di sini ya katanya mau ada kunjungan ke rumah tapi ditunggu nggak datang ya guys, seperti itu. Untuk aplikasi 360 Kredit ini sebelumnya juga udah pernah aku bahas ya gagal bayarnya di tahun 2021 ya. Jadi mungkin ada sekitar 10 bulan atau 11 bulan yang lalu ya. Jadi sampai dengan saat ini sih untuk yang gagal bayar itu belum ada yang dikunjungi ya. Jadi buat teman-teman kalau dapat pesan penagihan katanya mau dikunjungi ke rumah, itu sih masih sebatas keretakan ya. Jadi belum ada yang dikunjungi, seperti itu. Jadi sampai sekarang dulu udah pernah aku bahas 10 bulan yang lalu, sampai sekarang itu belum ada yang dikunjungi ya. Jadi mungkin pesannya ini masih sebatas keretakan, seperti itu. Kalau yang kedua ya, apakah kalau kita gagal bayar kan sebar data? Enggak ya, paling menghubungi ke kontak darurat ya guys. Jadi juga aku ada contohnya ya yang menghubungi ke kontak darurat ya. Oke, ini contohnya mau aku bacain ya. Tolong sampaikan kepada, ini sini ada namanya ya, saya privasi. Kalau tunggakannya di 360 Kredit dibayarkan sekarang juga. Pembayaran ditunggu dalam 2 jam setelah pesan ini terkirim. Jika dalam waktu yang sudah kami tentukan belum ada pembayaran, maka yang tersebut akan menerima konsekuensi sesuai peraturan perusahaan kami ya, seperti itu. Konsekuensinya jika menunda atau tidak ada kejelasan pembayaran, 1 bunga dan denda membesar terus berjalan. Lalu yang kedua menghubungi kontak darurat dan kantor Anda ya, seperti itu. Jadi ini ceritanya yang menghubungi ke kontak darurat ya. Tolong sampaikan kepada ya.
Kalau tunggakannya di 36 kredi kita dibayarkan ya seperti itu. Jadi untuk gagal bayar di aplikasi 360 kali ini hanya mungkin ke kontak darurat ya guys. Ini contohnya seperti ini ya, yang mau menghubungi ke kontak darurat. Oke, yang jelas intinya ya, kalau untuk gagal bayar di 360 kredisi penagihan masih secara online ya, paling kita akan ditelepon atau penagihan melalui pesan seperti WhatsApp, SMS seperti itu ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya. Soalnya sebenarnya udah pernah aku bahas kita 10 bulan yang lalu ya. Sampai dengan saat ini tuh belum ada informasi yang dikunjungi ya yang gagal bayar di aplikasi tersebut. Tapi mungkin buat teman-teman ya yang punya pengalaman berbeda nih, yang udah pernah dikunjungi ya, bisa kalian tulis di kolom komentar ya, supaya teman yang lain tahu dan juga masukan untuk saya seperti itu. Tapi yang jelas intinya sampai dengan saat ini sih belum ada yang dikunjungi ya dari aplikasi tersebut ya. Jadi masih sebatas keretakan ya. Kalau Anda dapat pesan telat bayar datangin ke rumah, itu enggak ya, masih sebatas keretakan aja sih. Yang jelas intinya satu, belum ada DC lapangan. Yang kedua, paling menghubungi ke kontak darurat ya, atau nomor-nomor yang Anda cantumkan dulu di aplikasi ya. Misalkan Anda nyantumin nomor-nomor siapa, ataupun Anda juga nyantumin nomor tempat Anda bekerja ya, itu paling dihubungi ya seperti itu. Jadi nggak sebar data sih atau menghubungi ke luar kontak darurat, itu enggak, paling ke kontak darurat. Yang jelas buat teman-teman, saya mau ingatkan kembali ya, kalau yang gagal bayar Anda gak usah panik ya. Lalu yang kedua, jangan sampai Anda pinjam lagi di aplikasi lain ya untuk membayar seperti itu, atau tutup lubang gali lubang ya, itu jangan ya guys. Karena kalau semakin Anda minjem lagi pastinya utang Anda justru akan semakin besar ya seperti itu. Kalau Anda saat ini belum punya uang, lebih baik ntar suatu saat kan Anda punya rezeki ya, bisa dibayarkan seperti itu. Lalu Anda minta negosiasi ya, minta keringanan untuk bayar pokok pinjamannya aja lunas seperti itu. Yang jelas intinya kalau Anda gagal bayar, jangan pinjam lagi ya, atau tutup lubang gali lubang. Soalnya dari teman-teman udah banyak yang seperti itu ya, udah gagal bayar, ditekan ya terus menerus, akhirnya nyari solusi yaitu minjem lagi ya buat bayar. Yang tadinya punya utang di satu aplikasi jadi 2 aplikasi, 3 aplikasi ya seperti itu. Oke, mungkin itu ya sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.